sayang kau, waiting for the kingdom come. In His name, Shalom, shalom, selamat pagi. Apa kabar buat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Saya Heni dari New York menyapa Anda. Ya, hari ini adalah hari Senin. Kita mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama renungan pagi di Sema Adonai ya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk lebih lanjut, lebih jauh lagi, kita percaya ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saya akan minta kepada Ibu, nanti ya Ibu, itu pujian ya, tapi saya mau pimpin dulu dalam doa sekarang. Yuk kita berdoa bersama-sama, saya pimpin ya. Bapa, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kami kehidupan. Yang hari ini kami boleh bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak untuk saat indah ini. Kami mau bersama-sama dengan Jum Sema Adonai, renungan pagi. Biarlah Bapak, urapan-Mu mengalir kepada kami, kepada Ibu Suryani yang akan Engkau kirimkan menjadi membawa renungan firman Tuhan. Dan biarlah puji-pujian yang akan dialunkan nanti juga Bapak, puji-pujian ini akan memberkati banyak orang. Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau ada dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya ada amin. Mari Bapak Ibu kita menyimak pujian yang pertama. Datanglah Roh Kudus yang dibawakan oleh Ibu Murni Brandes. Dipersilakan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku.
Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Puji nama Tuhan. Benar, urapan Tuhan mengubah hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, inilah waktunya kita mempersiapkan hati kita supaya kita bisa menerima makanan rohani. Tema hari ini, renungan pagi Sema Adonai adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Baik, untuk tempat kami persilakan Ibu Suryani untuk membawa renungan. Silakan Bu. Ya, Shalom, selamat pagi semuanya. Bu Heni, Bu Murni dan semuanya. Ya, puji nama Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi ya, di dalam renungan pagi. Kita berdoa selanjutnya. Bapa, kami minta Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu, buat kami mengerti apa yang kami dengar, dan bukan hanya mengerti, tetapi kami melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, pakai hamba urapi setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kamu. Aku yang kekasih, pelajaran kita pada kita ambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Tetapi kita akan baca satu ayat terlebih dahulu, yaitu di dalam ayat yang ke-30 sebagai ayat kunci ya, yaitu dan janganlah kamu menduka citakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, saudaraku yang kekasih, ini adalah surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, jemaat Efesus ini adalah jemaat yang sudah mengenal Tuhan dan mereka sudah bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kasih akan Tuhan. Dan Paulus menulis ini memperingati mereka supaya berhubungan dengan kehidupan mereka yang lama. Mereka harus menanggalkan manusia yang lama mereka dan mengenakan manusia yang baru, sehingga mereka tidak menduka citakan Roh Kudus. Nah, saudara, kita melihat di sini mendukakan Roh Kudus itu berarti Roh Kudus bisa berduka. Roh Kudus itu mempunyai dia adalah pribadi daripada Allah Tritunggal ya, saudara. Nah, kita melihat di sini bahwa dia mempunyai hati ya, kita lihat perasaan yang bisa berduka sama seperti kita. Bisa berduka, bisa kecewa, bisa juga bersedih.
oleh karena apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, dan juga apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita menyenangkan hati Roh Kudus atau kita mendukacitakan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kekasih, kita harus tahu di dalam ayat yang ke-30, dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi jangan ada perintah supaya kita tidak mendukacitakan Roh Kudus Allah yang memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi saudaraku yang kekasih, ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Wah, luar biasa. Materai itu tanda pengesahan. Kalau saya beli sesuatu, beli rumah atau apa, kemudian ada sertifikat, ada materai, dan saya tanda tangan di atas materai, itu artinya saudara, itu sah. Itu sah, surat itu sah, dan tidak ada orang yang dapat mengganggu-gugat. Jadi ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus, kita dimateraikan oleh Roh Kudus dan kita menjadi milik daripada Allah itu sendiri. Kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-13 dan 14, demikian bunyinya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini memateraikan kita supaya apa? 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara, Roh Kudus ini adalah jaminan bagian kita supaya kita memperoleh seluruhnya. Semua yang dijanjikan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita menjadi milik Allah dan menjadi dan untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara, ini sangat luar biasa bahwa roh kita menerima roh yang tidak membuat kita menjadi takut lagi, tetapi roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Dan oleh roh itu kita, roh Dia, Roh Kudus dengan roh kita berseru ya Aba ya Bapa. Itu artinya bahwa saudara, kita menerima Roh Kudus itu dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Apa tujuan daripada Roh Kudus dicurahkan ke atas kita, diberikan kepada kita? Supaya Roh Kudus ini menjadi penghibur buat kita, jadi penolong buat kita. Dan bukan hanya itu saja saudara, Roh Kudus ini juga yang mengajar kita dari kebenaran kepada kebenaran, membimbing kita dari kebenaran demi kebenaran. Dan kemudian juga Roh Kudus ini juga yang mengajar kita dan menegur kita atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi oleh sebab itu ini luar biasa. Jadi karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu benar-benar komplit saudara. Jadi Bapa memilih kita sebelum dunia dijadikan, kemudian anak itu kemudian membayar harga dengan kita lunas dibayar, dan Roh Kudus itu memateraikan kita, artinya memerdekakan kita. Jadi Roh Kudus itu diberikan dan tinggal menetap di dalam diri orang percaya. Jadi inilah kemenangan kita saudara yang kekasih. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes. Kita baca di dalam Yohanes. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu untuk mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini yang tinggal di dalam kita, saudara, untuk mengingatkan semua firman Tuhan yang kita sudah baca, yang pernah kita ingat, itu bekerja dalam diri kita.
Jadi dalam setiap situasi kehidupan kita, dalam keadaan ketika kita masih sedih, ketika kita kecewa, ketika kita marah, ketika kita apapun kondisi kehidupan kita, Roh Kudus ini mengingatkan kita. Dia menghibur kita dan mengingatkan kita. Dan kita melihat juga di dalam pasal Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13 demikian bunyinya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita melihat di sini saudara bahwa Roh Kudus itu akan datang dan adalah kebenaran yang memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Wah, luar biasa. Jadi inilah kemenangan kita saudara. Kita menang, kita bisa menang atas dosa oleh karena ada kuasa Roh Kudus. Dan yang satu lagi yang perlu kita ketahui dan garis besar ya, bahwa tanpa Roh Kudus di dalam diri kita, kita lemah, kita daging. Kita ini lemah, kita daging, dan kita akan terus jatuh ke dalam dosa karena kedagingan. Oleh sebab itulah kenapa Tuhan Yesus harus menjadi daging. Supaya di atas daging Tuhan Yesus, di atas kayu salib, seluruh dosa dalam daging kita ditimpakan di dalam dagingnya. Supaya kita tidak hidup oleh daging lagi, tetapi oleh roh. Ya, jadi sekarang kehidupan orang percaya saudara, hidup dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah kemenangan kita dalam kita melawan dosa. Sekali lagi, dalam kita melawan dosa, Roh Kuduslah kemenangan kita. Kita baca itu jelas sekali di dalam Roma ya. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8. Kita baca Roma pasal yang ke-8, kita baca di dalam ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11. Kita baca Roma 8 ayat 11, demikian bunyinya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Sekali lagi, Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus dari kematian, itu diam, roh yang sama. Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus dengan roh yang sama itu sekarang diam di dalam kita. Ya, diam di dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Wow, itu dia. Akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini. Yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu nggak keluar masuk saudara. Sebentar dia keluar, sebentar masuk, sebentar keluar, sebentar masuk. Bukan. Dia tinggal menetap di dalam kita. Jadi Yesus hadir dalam kehidupan kita lewat Roh Kudusnya yang tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus inilah yang akan membimbing kita dari kebenaran kepada kebenaran. Sehingga kita betul-betul terus diubah dari waktu ke waktu. Jadi saudara, siapa yang mengubah kita dari waktu ke waktu untuk menjadi serupa dengan Dia? Roh Kudus saudara. Ini luar biasa. Jadi komplit sekali. Kristus sudah melaksanakan karya keselamatannya. Dan Dia sekarang sudah di surga. Dan sekarang yang bekerja di dunia ini. Dan yang bekerja di dalam orang benar itu adalah Roh Kudus saudara. Sampai kita benar-benar di sini menjelang, dimateraikan sampai menjelang hari keselamatan. Jadi sejak kita terima Tuhan Yesus, kita menerima Roh Kudus. Kemudian selama kita berjalan di dunia ini, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kemudian sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, gereja kita yang adalah gereja ini akan diangkat saudara.
Oleh sebab itu, dan kemudian kita diangkat, gereja diangkat, Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, ketika gereja Tuhan, anak-anak Tuhan diangkat, Roh Kudus juga bersama-sama dengan kita di surga, maka akan terjadi kekacauan. Kalau selama ini kejahatan bisa ditangguhkan, kejahatan yang memang sudah jahat luar biasa, tetapi masih dapat ditangguhkan, masih dapat tidak kejahatan itu merajalela. Oleh karena apa? Oleh karena ada Roh Kudus di dunia ini yang bekerja, saudara. Tetapi nanti ketika Roh Kudus itu diangkat bersama-sama dengan orang-orang benar, akan terjadi antikristus, akan terjadi kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi peran daripada Roh Kudus, pekerjaan daripada Roh Kudus itu untuk membina kita, membimbing kita dari kebenaran kepada kebenaran. Dan mengubah kita untuk kita menjadi serupa dengan Dia. Wow, luar biasa, saudara. Pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kita coba baca di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Minta dengan hormat Ibu ini baca 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, ayat 17-18. Ayat 17 sampai ke 18. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara, kita melihat di sini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah. Kalau ada roh Allah, Roh Kudus diam di dalam kita, pasti ada kemerdekaan demi kemerdekaan. Ada kelepasan demi kelepasan. Berarti kita akan merdeka. Kita akan, saudara akan mengalami kemenangan-kemenangan juga melawan daging ini. Dan yang sangat luar biasa dalam ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Allah, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah saudara, kata diubah itu berarti ada proses, saudara. Ini proses, kita ditempa, kita dibentuk. Sama seperti bejana yang dibentuk di tangan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan, Roh Kudus mengizinkan kita mengalami banyak perkara-perkara hal. Tetapi justru untuk membentuk kita, untuk mengubah kita. Untuk apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kita memiliki karakter-karakter Kristus. Di dalam Galatia pasal 5, kalau kita baca buah Roh Kudus itu dalam Galatia 5 ayat 22-23, itu menunjukkan karakter Kristus. Kita diubah memiliki karakter Kristus, memiliki pikiran-pikiran Kristus, memiliki hati Kristus dan tindakan Kristus. Nah, siapa yang bekerja itu? Roh Kudus dalam kita. Oh, luar biasa dahsyat. Jadi karya keselamatan Tuhan itu benar-benar komplit, saudara. Nah, benar-benar komplit, dan kita diubah di dalam ayat yang ke-18. Diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam apa? Dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya semakin besar, ini benar-benar mengalami peningkatan. Kehidupan kerohanian kita itu mengalami progressing, peningkatan. Nah, kemudian kita melihat di sini, Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Akan tetapi saudara, Roh Kudus itu tidak pernah memaksa. Dan dia juga ada bagian kita. Ada bagian kita, ada bagian daripada Roh Kudus. Roh Kudus akan membina kita, akan mengubah kita, terus akan membentuk kita dari waktu ke waktu. Tetapi bagian kita itu adalah taat. Ketaatan. Minggu lalu kita sudah mendengar kalau hari ini
Roh Kudus berbicara kepada kamu, jangan keraskan hatimu. Jadi saudara, Roh Kudus bisa berduka cita di dalam kita. Mari kita akan melihat kembali kepada Efesus. Apa saja yang membuat Roh Kudus itu, saudara, berduka di dalam kita. Kita lihat di sini. Apa saja yang membuat Roh Kudus itu berduka di dalam kita. Kita lihat ayat yang ke-17 dari Efesus pasal 4. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepada kamu dalam Kristus, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Jadi kita sudah mengenal Allah. Kita ini sudah berpindah dari gelap kepada terang. Jadi jangan lagi memiliki pikiran yang sia-sia. Saudara, tahukah bagaimana cara iblis untuk menghancurkan orang Kristen? Dia masukkan pikiran-pikiran yang gak benar. Pikiran-pikiran menghujat Tuhan. Pikiran-pikiran keraguan akan Tuhan. Pikiran-pikiran negatif. Ya, sehingga apa, saudara? Kita meragukan akan Tuhan. Dan kemudian 18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka menjadi tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan yang mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, ini dulu sebelum saudara mengenal Tuhan. Tetapi sekarang tidak lagi. Ya. Tetapi ada banyak orang Kristen katanya mengaku Kristen, sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kehidupannya nggak berubah. Saudara, ini tanda tanya besar. Tanda tanya besar, apakah mereka betul-betul sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus atau mereka hanya sekedar agama orang Kristen, agama Kristen. Karena ketika kalau kita benar-benar sudah dilahirkan kembali, kita mendapatkan Roh Kudus di dalam hidup kita, ada Roh Kudus, pasti itu ada sensor, saudara. Saudara ngomong aja nih, membesar-besarkan diri sini udah nggak enak ya, sensitif ya. Roh Kudus dia langsung kita marah, ini sudah ada. Jadi setiap orang Kristen itu sebenarnya setiap mereka melakukan segala sesuatu yang nggak berkenan, itu udah ada di sini. Hati kita udah nggak enak, sensitif sekali. Roh Kudus langsung tegur. Ya, termasuk juga ketika kita lagi khawatir. Tiba-tiba Roh Kudus, kita ingat satu ayat. Kita ingat sesuatu. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Nah, ketika dia berbicara dalam hati kita, ketika dia sedang bekerja untuk membereskan hati kita, kita harus bersedia dibereskan. Kita harus bersedia dikoreksi oleh Roh Kudus. Dan kemudian taat melakukan apa yang dia kehendaki. Oleh sebab itu jangan lagi memiliki pikiran yang sia-sia, pikiran yang jahat, dan kemudian perasaan, berbicara mengenai pikiran, perasaan, dan kemudian di sini juga bekerja di dalam mengerjakan segala kecemaran tindakan. Nah, satu hal yang perlu kita yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, ya, kita dilahirkan kembali, yang langsung berubah itu, yang dihidupkan itu adalah roh kita. Tetapi jiwa kita yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, ini proses, saudara. Ini proses. Oleh sebab itulah pikiran kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Begitu juga perasaan kita, emosi kita. Ya, kadang-kadang kita nggak ada penguasaan diri. Kalau lagi marah-marah aja, nggak ada kendali sama sekali. Tindakan kita. Nah, di dalam jiwa ini adalah Tuhan mengubah, itu yang diubah, saudara. Diubah dari waktu ke waktu. Sehingga kita memiliki pikiran Kristus, kita memiliki perasaan Kristus, dan juga tindakan Kristus. Sebab itu, kata firman Tuhan dalam Efesus pasal yang keempat, kita melihat ayat yang ke-20.
Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah ini. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Jadi kita sudah belajar mengenal Kristus. Ya, belajar mengenal Kristus. Dengan pengenalan Kristus itulah kita diubah oleh Dia. Dan ayat yang ke-20, kita lihat ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan manusia dalam kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi sama sekarang kita sudah jadi anak Tuhan, sama seperti baju yang baru dilepaskan. Bawa itu ke salib Yesus dan kemudian mengenakan manusia yang baru di dalam Tuhan. Dan kemudian ayat 23, supaya apa? Supaya kamu diperbaharui dalam apa? Roh dan pikiran. Tadi saya bahas. Roh kita diperbaharui dari hari ke hari dan pikiran kita juga diperbaharui dari hari ke hari. Ketika pikirannya sudah diperbaharui, pikirannya baik, maka perasaannya juga baik, maka tindakannya juga baik, saudara. Jadi ini penting banget untuk diperbaharui dari hari ke sehari. Ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, pertama kita lihat, buang semua dusta dan perkataan. Dan buang semua dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama. Saudara, berapa kali kita mendukacitakan Roh Kudus karena berdusta. Bapak segala pendusta itu adalah iblis, saudara. Ya. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Tuhan mau berkata benar. Roh Kudus itu sama sekali bertentangan ketidakbenaran. Jadi lawan dari dusta, lawan daripada benar itu adalah dusta. Jadi kalau satu orang kali sudah berdusta, dia akan berdusta untuk yang kedua kali untuk menutupi dosa dusta yang pertama. Dan untuk menutupi dosa dusta yang pertama dan kedua, dia bikin dusta yang ketiga, saudara. Jadi kita lihat bagaimana dusta itu terus berkembang. Jadi ketika kita berdusta dan hidup di dalam kedustaan, itu mendukacitakan Roh Kudus. Kita ingat bagaimana Daud, ya. Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa dengan Batseba, dia berusaha untuk menutupi dosanya. Bagaimana dia menutupi dosanya, saudara? Dia berdusta, dia menipu diri sendiri. Wah, tiba-tiba seorang raja kok jadi baik dengan tentara bawahan, prajurit bawahan yang biasa. Wah, dipanggil makan, dipanggil bikin pesta. Wow, luar biasa seorang raja kok memperhatikan. Tetapi dia mau menutupi dosanya. Kemudian karena nggak berhasil, saudara dikasih hadiah. Oke, kamu pulang aja ke rumah karena Batseba sudah hamil kan. Kamu pulang aja ke rumah, pikirannya supaya ketika Uria ini pulang ke rumah kalau hamil, oh iya si ini emang pulang ya, waktu dalam perang dia sempat pulang. Jadi untuk menutupi dia berdusta. Tetapi saudara enggak mempan juga. Dan akhirnya dia melakukan yang fatal. Dia membunuh Uria, suami daripada Batseba ini, dengan menyuruh orang itu di waktu perang untuk di garis depan, padahal dia hanya prajurit biasa. Jadi saudara, kita melihat di sini dusta. Dusta bukan hanya perkataan, saudara, tetapi kehidupan membuat double life. Kelihatannya kita sedang berdosa, kelihatannya kita di depan orang bagus banget, suci. Tetapi di belakang, saudara, penuh dengan kebusukan.
di belakang penuh dengan dusta. Sebab itu Paulus katakan, kami tidak berlaku licik. Kami tidak mempunyai kehidupan yang tersembunyi. Jadi ada transparan. Transparan di depan atau di belakang, dilihat atau nggak dilihat orang. Hidup kita sama. Amin. Ya, hidup kita sama. Dan kemudian kita melihat lagi kembali kepada Efesus. Jadi jangan ada dusta. Kemudian di dalam ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Hidup dalam dusta, hidup di dalam kemarahan. Dalam 2 minggu lalu saya sudah bahas tentang ini ya. Bagaimana hidup dalam kemarahan. Jangan sampai matahari terbenam. Kenapa? Di dalam ayat yang ke-7, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya senang suami saya ya. Dulu suami saya sudah tiada hampir 11 tahun yang lalu. Kalau kami itu ada masalah, ya masalah berdua. Misalnya mau tidur, oh nggak bisa. Mau tidur sebelum tidur harus selesaikan dulu. Biar sampai berapa jam ngobrol, diskusi tentang masalah. Tapi harus selesai. Karena dia punya prinsip begini. Kalau sampai masalah itu, marah itu dibiarkan dan sampai tidur, besoknya bukan lagi I love you, good morning, I hate you. Ya, jadi apalagi kalau udah balik sana, satu balik sini, saudara. Makanya dia punya prinsip, pokoknya harus diselesaikan. Sebelum tidur, selesaikan. Jadi nggak boleh ada kesempatan kepada iblis untuk pakai pikiran kita. Dia itu memang jahat. Dia itu memang nggak pantas kamu ampuni. Coba udah berapa kali dia lakukan. Wah, terus saudara, iblis itu memakai pikiran kita dan akhirnya perasaan kita jadi sakit hati. Jadi marah. Dan akhirnya tindakan kita. Sebab itu ayat yang ke-23, roh dan pikiran kita itu harus diperbaharui oleh Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini, jangan kasih kesempatan kepada iblis. Minggu lalu juga saya sudah terangkan bagaimana Kain, ya, ketika ditegur oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri, dia mengeraskan hati. Dan akhirnya saudara, apa yang jadi? Dia membunuh adiknya. Dan kemudian ayat 28. Jadi yang kita lihat, jangan ada dusta, ya, jangan, harus hidup transparan, dan kemudian jangan hidup dalam kemarahan, dia harus mengampuni. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini berbicara mengenai ya harus jangan malas. Jangan malas. Kita harus disiplin diri. Ya. Enggak apa-apa kan firman Tuhan katakan burung pipit dia pelihara. Ya. Tenang-tenang aja, bukan begitu. Dan ada bagian kita. Ya, yang penting nanti Tuhan cukupi, Tuhan akan kasih. Terus kita mulai ya dengan bermacam-macam cara. Saudara, itu hidup nggak disiplin. Hidup nggak disiplin. Dan akhirnya itu saudara, itu menduka citakan Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini, orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Oh, dulu sebelum saya terima Yesus, saya curi 10 dompet. Tapi sekarang sudah terima Tuhan Yesus, saya berubah kok. Saya cuma curi 1 dompet. Nggak bisa. Bisa begitu? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Benar-benar harus ada perubahan. Sekali lagi, perubahan itu bisa hanya terjadi ketika kita memberikan hidup kita taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut. Kalau tadi di atas ayat yang ke-25 itu adalah dusta. Tapi ini perkataan kotor. Hati-hati menggunakan mulut, saudara. Orang Kristen kadang-kadang kebun binatang gampang sekali keluar dari mulut, ya.
kebun binatang, tong sampah keluar. Waduh, pas lagi nyetir tiba-tiba ada orang nyelip. Oh, maaf ya, anjing lu. Aduh, ngeri ya. Segala anjing, segala babi, segala kuda. Apa salahnya ya dengan anjing dan kuda ketika saudara marah? Ini contoh, bukannya contoh, ini banyak terjadi. Keluar kata-kata yang nggak benar, yang sampah keluar. Nah, saudara, ingat segala perkataan kita ini akan kita pertanggungjawabkan. Papa, kalau mama lagi marah sama anak, dasar anak monyet loh. Berarti kalau anaknya monyet, mamanya monyet dong ya, bapaknya monyet dong ya. Jadi kita lihat di sini saudara bahwa hati-hati dengan perkataan kita. Apa yang ada di hati kita ini keluar dari perkataan kita. Kalau hatinya nggak benar, keluar kata-kata yang nggak benar. Semua sumpah sarapa dan sebagainya, kebun binatang keluar. Nah, kita lihat di sini jangan ada perkataan kotor. Tetapi pakailah perkataan yang apa? Yang baik untuk apa? Membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara mau tahu apakah orang itu, mau tahu karakter orang itu? Tunggu aja dia ngomong. Walaupun kelihatannya suci, kelihatan di luar, tapi kalau sekali ngomong kita bisa tahu orang ini seperti apa. Ya, penekanan perkataan-perkataannya, apakah dia mata duitan, apakah dia lagi sakit hati, apakah dia lagi penuh dengan kebencian. Dengar aja perkataan-perkataan ini keluar semua. Karena dari hatinya ya. Nah, firman Tuhan itu artinya ketika Tuhan jangan ada perkataan kotor, keluar dusta, itu berarti berhubungan dengan sihir. Ya. Pikiran kita, hati kita dan terus diperbaharui dan membiarkan Roh Kudus memenuhi sepenuhnya. Dan kemudian kita lihat ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu menduka citakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamat. Jangan duka cita. Kalau Roh Kudus berbicara kepada saudara hari ini, jangan keraskan hati. Ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Buang. Akui semuanya, ya. Serahkan kepada Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, bagaimana caranya ini? Kita harus mengaku. Seringkali apa yang terjadi ketika kita menduka citakan Roh Kudus, yang pertama hilang itu damai sejahtera. Ketika saudara damai, saudara lakukan sesuatu, udah nggak ada damai, saudara periksa. Apakah perkataan saya menduka citakan Roh Kudus? Ada sesuatu yang saya lakukan nggak sengaja atau sengaja menduka? Udah hilang sejahtera. Ketika lama-lama dibiarkan hilang damai sejahtera, saudara kehilangan kasih. Dan lama-lama saudara biarkan itu, saudara kehilangan sukacita. Dan lama-lama kehilangan semua buah roh. Tergerus. Karena apa? Karena yang membawa sukacita, damai, sejahtera, penguasaan itu Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus berduka cita, buah-buah roh itu akhirnya lama-lama tergerus dengan daging kita. Nah, seringkali ketika kita nggak ada damai, ketika kita nggak ada sukacita, kita berusaha untuk mendatangkan damai itu, sukacita itu tanpa ada pertobatan. Nggak bisa, saudara. Kita harus bertobat, mengakui kembali, bereskan hatimu, minta ampun sama Tuhan. Kalau bisa, kalau emang ada kesalahan pada orang lain, harus berdamai. Dan benar-benar harus bereskan di hadapan Tuhan.
Minta Roh Kudus perbaharui, selidiki dan perbaharui hati kita. Kita ingat Saul. Ketika dia iri hati, saudara. Dia iri banget sama Daud. Hatinya nggak damai, hatinya nggak tentram. Dia berusaha untuk menenteramkan. Dengan cara bagaimana? Panggil penari-penari. Panggil Daud untuk main kecapi. Tetapi semakin dia berusaha untuk mendamaikan, mencari damai dari dirinya sendiri, semakin dia terpuruk. Ini kita lihat kejahatannya semakin menjadi-jadi. Ketika tanpa pertobatan dan berusaha untuk menutupinya, menghilanginya dengan cara sendiri, kejahatan semakin menjadi-jadi dalam kehidupan Saul. Jadi pada pagi ini sebagai penutup, kita harus tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus, jangan duka citakan Roh Kudus. 2 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam. Kemudian yang kedua, saudara, kita harus tahu identitas kita di dalam Kristus. Identitas kita di dalam Kristus. Dan kemudian biarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita sepenuhnya, supaya dia menguasai kehidupan kita. Dan kita akan diubah dari waktu ke waktu untuk menjadi serupa dengan nama. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami. Jangan menduka citakan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami secara komplit Tuhan. Bapa menyediakan keselamatan bagi kami. Anak membayar harga dengan darah. Roh Kudus mematraikan kami, memerdekakan kami. Dan terus membina kami, mendidik kami, menyatakan kesalahan, membimbing kami Tuhan, dan membawa kami dari kebenaran kepada kebenaran. Hamba mau berdoa untuk setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar ini betul-betul berbicara dalam hati kami. Kalau ada yang kehilangan damai oleh karena sesuatu kesalahan, mari Roh Kudus bekerja supaya damai, sukacita, kasih, dan semua yang daripada Roh Kudus dikembalikan lagi, dipulihkan lagi. Sehingga kami dapat menikmati kehidupan merdeka di dalam Kristus. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Suryani. Pesan Tuhan yang luar biasa. Jangan mendukakan Roh Kudus ya. Ternyata Bapak Ibu, saya sangat setuju sekali. Kita perlu Roh Kudus untuk mengalahkan dosa. Kita perlu Roh Kudus untuk mengalahkan kelemahan-kelemahan kita ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mendengarkan pujian penyembahan dari Ibu Murni Brandes, Berhembuslah Roh Kudus. Persilakan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman.
berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Amin, amin. Puji nama Tuhan ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan berdoa sebelum kita menyelesaikan renungan pagi kita hari ini. Nanti ditutup oleh doa berkat oleh Ibu Suryani. Dan sebelumnya saya mau mengumumkan bahwa doa syafaat kita akan dilangsungkan setelah acara live ini. Jadi Bapak Ibu, jika ada pergumulan doa, tolong dituliskan kepada kami, disampaikan kepada kami ya. Bisa juga melalui nomor telepon yang ada di YouTube yang kami tampilkan. Anda bisa mengirimkan WA dari sana juga ya, kalau tidak mau naik ke Zoom. Jadi Bapak Ibu, kami hari Senin dan hari Sabtu itu schedule kami untuk berdoa syafaat ya. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang membutuhkan doa yang penting, tentunya pasti kami mau mendoakan. Baik, kita satukan hati di dalam doa ya. Saya yang berdoa dan nanti saya minta Ibu Suryani akan memberikan berkat bagi kita. Bapa Sorgawi yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur ya Bapa, sangat berterima kasih untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Dari sudut pandang kepenuhan Roh Kudus kami mengerti hari ini bagaimana kami tidak boleh mendukakan hati Roh Kudus. Bapa, benar Bapa, Engkau Allah yang peduli terhadap hidup kami. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji yaitu dicurahkan Roh Kudus dalam hidup kami sebagai penolong
yang menuntun kami, yang memberikan kami hikmat. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu dan tidak bisa menangkap apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Bapa, terima kasih bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang peduli dalam hidup kami. Bapa, biarlah firman Tuhan yang diberikan Ibu Suryani kepada kami, biar itu akan termeterai, supaya kami bukan menjadi orang yang punya roh agamawi saja, tetapi kami memiliki roh Allah dalam hidup kami, menjalani kehidupan ini. Tanpa Engkau Bapa, kami tidak sanggup ya Bapa. Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami semakin disempurnakan. Kami bersyukur kami diarahkan. Kami bersyukur kami dituntun Tuhan, supaya kami serupa segambar seperti Engkau. Bapa, ajar kami untuk mengerti karya Roh Kudus dalam hidup kami, supaya kami tidak menyimpang Tuhan, tidak menyalahgunakan ya Tuhan, dan kami tidak menjadi beo Tuhan, tetapi kami bisa cerdas di dalam Engkau, dalam menerima karya Roh Kudus dalam hidup kami. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu menyertai kami, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming bersama-sama kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Berkat-Mu mengalir atas hidupnya ya Bapa. Oh, berkati pelayanannya Tuhan. Berkati apapun yang dia kerjakan di dalam melayani Engkau. Kesehatannya Bapa, terus kami serahkan di dalam tangan-Mu. Sebentar siang ini Bapa, waktu Indonesia, dia akan kembali ke Jakarta. Biarlah penyertaan-Mu ada di dalam perjalanan Ibu Suryani. Tibahkan dia di Jakarta dengan tidak kekurangan satu apapun. Bapa, untuk hari Rabu nanti, dia akan meneruskan pengajaran di yang pelajaran otoritas kerajaan Allah ya Bapa, supaya pelajaran ini memperlengkapi umat-Mu. Bapa, kami menyerahkan Ibu Suryani di dalam tangan kasih-Mu. Bapa, kami telah bersedia siap Tuhan untuk menerima anugerah-Mu melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Suryani. Dalam nama Yesus, dipersilakan Bu. Saudara yang terkasih, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, dan juga diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, lumbung-lumbungmu, pelayananmu, supaya apapun yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil dan engkau menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Suryani. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, besok kita akan bersama-sama dengan Sema Adonai yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan yang bertema diluputkan dari malapetaka. Sampai ketemu besok pagi. Damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.